Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Yang saya hormati dosen praktikum RSA Ibu Wilis Yanuarti. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan sekalian seperjuangan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum saponin sekaligus untuk memenuhi tugas pembuatan video. Oke, langsung saja. Saponin merupakan senyawa yang terdapat dalam tanaman obat yang aglikonnya berupa sapogenin. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan bahwasanya saponin ini banyak digunakan untuk pembuatan deterjen. Adapun bahan atau alat yang diperlukan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama tabung reaksi, kemudian kertas saring, kemudian rak tabung reaksi, gelas ukur 10 ml, gelas ukur 25 ml, beker glass, gelas kimia 100 ml, sendok, dan kemudian kompor. Dan adapun bahan-bahan yang atau sampel yang digunakan, yang digunakan dalam kesempatan kali ini yaitu yang pertama Simplicia kumis kucing, jinten hitam, kemuning, kemudian kayu manis ya. Adapun pelarut yang digunakan yaitu Aquades dan reaksi yaitu HCl2N. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan ke bagian langkah kerja atau cara kerja. Silakan disimak. Oke, sekarang kita menuju ke langkah kerja atau cara kerja. Bagaimana cara atau langkah kerja dalam praktikum saponin ini? Yaitu yang pertama kita menyiapkan sampel yang ada. Nah, kemudian sampel tersebut dimasukkan ke gelas kimia. Ya, gelas kimia. Nah, setelah semuanya sampel dimasukkan, kemudian gelas kimia dilarutkan oleh Aquades. Di sini kita menggunakan pelarut Aquades ya. Berapa mili? Yaitu 20 mili. Nah, gelas kimia yang berisikan Simplicia kemudian dilarutkan oleh Aquades 20 mili. Nah, kemudian setelah semuanya diisi oleh pelarut dan Simplicia, kemudian dikocok dan dimasukkan ditaruh di atas kompor pemanas. Nah, ingat ya, dalam proses pemanasan ini hanya yang kayu manis ya, yang cukup hangat ya. Prosesnya cukup hangat, tapi yang lainnya itu harus sampai panas. Nah, di sini yang kayu manis cukup hangat. Nah, kemudian setelah dipanaskan, proses pemanasan dan sudah panas, kemudian yang kayu manis hangat. Nah, yang kayu manis itu kan pasti lebih cepat. Nah, kemudian yang kayu manis dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ya, yang mana di atasnya itu sudah terdapat corong dan kertas saring. Kemudian setelah selesai, begitu juga yang lainnya, sampel yang lainnya setelah panas dimasukkan ke tabung reaksi. Nah, kemudian kita menunggu proses filtrasi atau penyaringan. Nah, sembari kita menunggu proses filtrasi, kita mengamati warna hasil dari filtrasi tersebut. Nah, kemudian setelah proses filtrasi, corong dan kertas saringnya kita cabut atau singkirkan seperti itu ya. Kemudian setelah proses filtrasi ini kita melakukan percobaan. Nah, di sini bagaimana melakukan percobaan ini? Yaitu dengan yang pertama kita mengocok hasil dari kertas tersebut selama 10 detik.
10 detik ya. Kemudian setelah dikocok, kemudian terdapat buih ya, dimasukkan atau ditambahkan reaksi ya, reaksi, yaitu kita menggunakan reaksi HCl2n ya, reaksi HCl2n sebanyak 1 mili. Setiap tabung reaksi, setiap sampel itu kita tambahkan 1 mili. Nah, kemudian didiamkan 5 menit. Nah, itu proses percobaannya. Itu yang pertama yaitu dengan mengkocoknya sampai berbuih selama 10 detik. Kemudian menambahkannya dengan reaksi yaitu HCl2n. Kemudian didiamkan selama 5 menit. Kemudian kita amati. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sampel yang mengandung saponin itu dikatakan mengandung saponin apabila setelah dikocok atau dikocokkan 10 detik, kemudian ditambahkan reaksi HCl2n 1 mili, kemudian didiamkan 5 menit, dan buih yang terjadi atau buih yang terjadinya itu masih stabil, masih ada, maka itu dikatakan positif mengandung saponin. Dan apabila buihnya tersebut menghilang atau menghilang, maka dikatakan negatif. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi ya, maka dihasilkan proses ini. Nah, yang pertama kumis kucing. Nah, kumis kucing sebelum kita melakukan percobaan ya, setelah filtrasi maka warnanya itu oranye. Nah, kemudian setelah kita lakukan percobaan yaitu dengan mengkocok 10 detik, kemudian memberikannya pelarut 1 mili HCl2n dan didiamkan 5 menit, dihasilkan sampel dari kumis kucing ini berwarna oranye keruh, yang tadinya oranye menjadi oranye keruh. Nah, kemudian busa yang dihasilkan dari proses pengkocokannya itu menghilang. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kumis kucing ini negatif mengandung saponin karena busa yang dihasilkan menghilang. Ya. Kemudian yang kedua, kayu manis. Dalam proses kayu manis ini setelah filtrasi itu berwarna coklat muda, ya, berwarna coklat muda. Kemudian setelah kita melakukan proses itu dengan mengkocoknya 10 detik, kemudian menambahkannya 1 mili HCl2n dan didiamkan 5 menit, maka dihasilkan sampelnya itu berwarna oranye keruh, yang tadinya coklat muda kemudian menjadi oranye keruh. Dan buih yang dihasilkan stabil atau tetap. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya kayu manis mengandung saponin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan sampel jinten? Nah, sampel jinten setelah kita melakukan proses filtrasi, kita amati warnanya itu kuning keruh, ya, berwarna kuning keruh. Kemudian setelah kita melakukan percobaan itu dengan mengkocoknya selama 10 detik, kemudian ditambahkannya pelarut HCl2n, kemudian didiamkan 5 menit, maka dihasilkan sampel dari jinten ini berwarna tetap, ya, yaitu kuning keruh, ya. Kemudian busanya juga tetap atau stabil, maka dapat disimpulkan bahwasanya jinten ini positif mengandung saponin. Nah, kemudian yang selanjutnya atau sampai yang terakhir yaitu kemuning. Nah, setelah kita melakukan proses filtrasi kemudian mengamati warnanya, yaitu warna dari kemuning ini berwarna coklat. Nah, kemudian setelah kita melakukan percobaan yaitu dengan menambahkan HCl2n dan sebelumnya kita mengocoknya 10 detik, kemudian mendiamkannya 5 menit, maka dihasilkan bahwasanya sampelnya itu berwarna coklat tetap, ya, berwarna coklat tetap. Kemudian buih yang dihasilkan stabil atau tetap, ya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kemuning juga positif mengandung saponin, ya, mengandung saponin. Jadi kesimpulannya dari hasil percobaan yang setelah saya lakukan dari proses langkah-langkah kerja yang dari awal, dari sampel yang sudah saya siapkan itu terdapat 3 di antara 4 sampel yang
positif mengandung saponin, yaitu yang pertama kayu manis, kemudian jinten, kemudian yang terakhir kemuning. Dan adapun satu sampel lainnya yaitu kumis kucing itu negatif mengandung saponin. Kenapa? Karena ketika dilakukan proses yang tadi yaitu dengan mengkocoknya 10 detik kemudian menambahkannya 1 mili HCl2n kemudian didiamkan 5 menit dan busa yang dihasilkannya hilang, maka dapat disimpulkan bahwasanya kumis kucing negatif mengandung saponin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam praktikum saponin yang telah saya lakukan, yang saya analisis dan lakukan percobaan, ya, yaitu dihasilkan seperti itu. Mohon maaf apabila bahan banyak kekurangan, kemudian dalam kata menyinggung dan sebagainya, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum.